saya ulangi. Pegunungan Himalaya berada di benua A. Asia, B. Afrika, C. Amerika, D. Eropa. Asia. Mohon maaf ya, ini yang menjawab itu adalah juru bicara ya. Oke, next. Jangan tegang karena ini tidak ada lawanan. Lawan Anda adalah diri Anda sendiri di babak ini. Jadi tidak perlu merebutan. Oke, jadi ini pelajaran bagi tim yang lain. Ingat, yang boleh berbicara adalah yang juru bicara yang ada di tengah. Dan ini bukan soal rebutan, ini jatah Anda. Jadi maksimalkan. Pak Abdillah, berarti soal nomor 1 untuk SMA Negeri 2 batal dan gugur gitu ya. Karena sudah 2 kali pengulangan ya. Oke. Hati-hati, jangan terlalu tergesa-gesa. Soal kedua, Pulau Komodo berada di provinsi A. Bali, B. Nusa Tenggara Barat, C. Nusa Tenggara Timur, D. Maluku. Iya benar ya, tapi mohon nanti bilang C atau apa gitu ya. Oke. Oke. Soal ketiga. Tolong dengarkan dengan cermat karena ini cukup panjang soalnya. Soal ketiga, lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu unsur hayati atau biotik, unsur sosial budaya, dan unsur fisik atau abiotik. Unsur hayati atau biotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasa terlihat. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia berupa sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam berperilaku sebagai makhluk sosial. Unsur fisik atau abiotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk tak hidup seperti tanah, air, iklim, udara, dan lain sebagainya. Keberadaan unsur ini sangat besar bagi keberlangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Simpulan isi teks tersebut adalah A. Lingkungan hidup terbagi menjadi 3 macam unsur. B. 3 macam unsur itu adalah biotik, abiotik, dan unsur sosial. C. Ketiga unsur lingkungan tersebut penting bagi kelangsungan kehidupan. Dan D. Ketiga unsur tersebut harus bisa saling disinergikan dengan baik. Silakan, 10 detik. Sudah bisa dijawab? Iya, benar. Soal keempat. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama baikoi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai ladua. Kesimpulan teks di atas adalah A. Daun pandan itu adalah tumbuhan semak. Di Indonesia disebut pandan wangi atau pandan rampe. Di Thailand disebut baikoi dan di Vietnam disebut ladua. B. Daun pandan itu adalah tumbuhan semak. Di Indonesia disebut pandan wangi atau pandan rampe. C. Daun pandan itu adalah tumbuhan semak. Di Thailand disebut baikoi dan di Vietnam disebut ladua. Dan D. Daun pandan sangat terkenal di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. 10 detik. Oke, boleh dijawab? Ya, benar. Jawabannya adalah A. Pertanyaan nomor 5. Who is known as the Bard of Avon? A. Charles Dickens, B. William Shakespeare, C. Jane Austen, or D. Edgar Allan Poe. 10 detik dari sekarang.
C. Maaf, dilemparkan ke grup yang lain. Ulang lagi kembali. Jawabannya sama ya. Oke, soal saya bacakan kembali untuk menjadi rujukan. Who is known as the Earl of Avon? A. Charles Dickens, B. William Shakespeare, C. Jane Austen, or D. Edgar Allan Poe. 10 detik dari sekarang. Sudah habis, ternyata tidak bisa dijawab untuk kelompok yang lain. Ya, gak ada yang bisa jawab kan? Jawabannya adalah B. William Shakespeare. Ini kelompok ini udah ngomong B tapi nggak mau mencepel. Sastra klasik ya soalnya. Soal nomor 6. Which country is famous for Big Ben and Buckingham Palace? A. United States, B. Canada, C. Australia, or D. United Kingdom. Ya, benar. Pertanyaan ke-7. Sebuah kubus 5x5x5 dicat di semua sisi luarnya, kemudian diurai. Berapa banyak kubus kecil yang sama sekali tidak memiliki sisi bercat? A. 8, B. 9, C. 27, atau D. 64. 30 detik dari sekarang. Waktunya sudah habis. Boleh dilempar ke kelompok yang lain. Baik, saya ulangi, ini menjadi soal renungan. Sebuah kubus 5x5x5 dicat di semua sisi luarnya, kemudian diurai. Berapa banyak kubus kecil yang sama sekali tidak memiliki sisi bercat? 30 detik dari sekarang. Kalau sudah tahu boleh dijawab dengan memencet bel. A 8, B 9, C 27, dan D 64. 30 detik dari sekarang. Ya, kelompok dari SMA Negeri 2 Rantau Utara. Berapa jawabannya? 27. Oke, benar. Oke, skor sudah tercatat 50 untuk SMA 2 Rantau Utara tim B. Pertanyaan ke-8. Dalam sebuah kardus terdapat 120 bola. Sebagiannya terbuat dari karet, sisanya dari plastik. Setiap bola diwarnai kuning atau biru. Jika ada 80 bola karet dan 75 bola kuning, berapa jumlah terbesar bola plastik biru yang mungkin? A 40, B 45, C 50, dan D 55. 30 detik dari sekarang. Boleh dijawab untuk kelompok SMA Negeri 2 Ratu. Oke, benar. Jawabannya adalah 40.
Kesembilan, berikut adalah tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Utara, terkecuali A. Abdul Haris Nasution, B. Adnan Buyung Nasution, C. Adam Malik, dan D. Jamin Ginting. 10 detik dari sekarang. Oke, bisa dijawab? Jawabannya adalah D. Salah. Oke, boleh diulang kembali biar dilempar ke kelompok yang lain. Soal ini menjadi soal rebutan. Berikut adalah tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Utara, terkecuali A. Abdul Haris Nasution, B. Adnan Buyung Nasution, C. Adam Malik, dan D. Jamin Ginting. 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik tidak ada yang mau menjawab, maka soal tidak bisa dilempar kembali. Kalau misalnya sudah tahu pencet aja belnya ya, biar kami puaskan gitu ya. Ya, kami sudah menunggu 10 detik, tidak ada yang mencet bel, angus ya. Oke. Nah, jawabannya adalah Adnan Buyung Nasution. Semuanya ada partanya ya. Tapi Adnan Buyung Nasution lahir dari Batavia, bukan dari Sumatera Utara. Soal ke-10. Wilayah pesisir Kabupaten Labuhan Batu berbatasan langsung dengan selat A. Sunda, B. Jawa, C. Melaka, atau D. Kalimantan. Oke, bisa dijawab? Iya, benar, Melaka. Tepuk tangan semuanya untuk SMA Negeri Utara di babak pertama. Mari kita hitung skornya, ada berapa skor? Dari 10 soal ada 4 yang tidak terjawab, berhasil mendapatkan 600 skor. Tepuk tangan untuk SMA Negeri Utara. Dan SMA Negeri Utara B berhasil mendapatkan skor rebutan dengan nilai 50. Tepuk tangan untuk SMA Negeri Utara B. Sejauh ini SMA Negeri Utara B sudah punya sudah punya titik advance dibanding 3 lainnya sejauh ini karena berhasil mendapat nilai yang rebutan. Kemudian selanjutnya kita akan ke SMA Metodis Tim 1. Kawan-kawan dari SMA Metodis sudah siap? Oke. Sudah siap? Biar kita mulai. Oke. Pertanyaan pertama. Samudra terbesar di dunia adalah A. Samudra Atlantik, B. Samudra Pasifik, C. Samudra Hindia, dan D. Samudra Selatan. 10 detik dari sekarang. B. Samudra Pasifik. Ya, benar sekali. Pertanyaan kedua. Apa nama pulau terbesar kedua di dunia? A. Greenland, B. Kalimantan, C. Papua, D. Madagaskar. 10 detik dari sekarang. Ya, boleh langsung. Sudah habis waktunya ya. Jadi mohon maaf kita gugurkan ya. Oke, menjadi rebutan. Apa nama pulau terbesar kedua di dunia? A. Greenland, B. Kalimantan. Belum selesai oleh kawan. A. Greenland, B. Kalimantan, C. Papua, D. Madagaskar. C. Papua. Oke, benar. Untuk SMA Negeri 1 Tolong ya, biarkan saya membaca
sampai selesai lalu menjadi rebutan. Emosi agak dikontrol ya. Saya tahu rasanya memang ketika Anda tahu jawaban itu. Menggebu-gebu. Tes kesabaran. Makanya namanya cerdas dan cermat ya. Pertanyaan ketiga. Acara wisuda Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tidak dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alasan ketidakhadiran Presiden dalam acara itu disampaikan oleh Mendagri. Wisuda dipimpin Menteri Dalam Negeri Mardianto, sekaligus mewakili Presiden memimpin acara tersebut. Simpulan isi teks tersebut adalah: A. IPDN mewisuda prajanya. B. Mendagri menunda wisuda praja IPDN. C. Presiden tidak hadir dalam wisuda praja IPDN. Atau D. Rektor memimpin wisuda praja IPDN. 10 detik dari sekarang. C. Iya benar. Pertanyaan keempat. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Kesimpulan teks dari atas adalah: A. Harimau Sumatera hampir punah karena perburuan dan jumlahnya kini berkisar 400 ekor dan tinggal di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. B. Harimau Sumatera kini sudah punah karena hilangnya habitat. Jumlahnya berkisar 400 ekor. C. Harimau Sumatera hampir punah, kini tinggal di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Atau D. Harimau Sumatera sering diburu, kini jumlahnya berkisar 400 ekor dan tinggal di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. 10 detik dari sekarang. Iya benar. Pertanyaan kelima. What does the idea to break a leg mean? A. To injure oneself. B. To wish good luck. C. To fall down. Or D. To run fast. 10 detik dari sekarang. B. Iya benar. Break a leg ya. Sporternya mana nih? Kok nggak ada yang terbolehkan ini? Soalnya sudah soal yang kelima, kan? Soal keenam. Soal keenam. Which word best completes the sentence? The scientists conducted a series of blah 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 experiments. A. Haphazard. B. Meticulous. C. Careless. Or D. Chaotic. 10 detik dari sekarang. A. Sorry, salah. Menjadi pertanyaan rebutan. Saya ulangi soalnya. Complete the sentence. The scientists conducted a series of blah 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 experiments. A. Haphazard. B. Meticulous. C. Careless. Or D. Chaotic. 10 detik dari sekarang. Oke, habis ya, waktunya sudah habis. Tidak ada yang berani ya mengecek ya. Sebelum kalau ini dipecat aja, kan dia rebutan ya. Kalau nunggu, takut dikurang. Oh, ya, itu resiko, ya. Hidup itu benar resiko. Jawabannya adalah B. Udah 2 kali ya, tim ini selalu bersembunyi jawabannya. Pertanyaan ke-7. Sebuah kubus 3x3x3 dicat pada semua sisi luarnya, lalu diurai menjadi kubus-kubus kecil berukuran 1x1x1. Berapa jumlah kubus kecil yang memiliki tepat 3 sisi bercat? A 4, B 6, C 8, D 12.
30 detik dari sekarang. C. Iya, benar. Pertanyaan ke-8. Terdapat 100 kelereng di dalam sebuah kantong. Sebagian kelereng terbuat dari kaca dan sebagian dari logam. Setiap kelereng berwarna putih atau hitam. Jika ada 60 kelereng kaca dan 70 kelereng berwarna putih, berapa jumlah terbesar kelereng logam hitam yang mungkin? A. 30, B. 40, C. 50, atau D. 60. 30 detik dari sekarang. A. Iya, benar. Pertanyaan ke-9. Berikut adalah siapakah nama tokoh di bawah ini yang menjadi perwakilan Indonesia dalam pembentukan ASEAN? A. Hatta, B. Soekarno, C. Adam Malik, atau D. Syahrir. 10 detik dari sekarang. C. Iya, benar. Pertanyaan ke-10. Berikut ini adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu, terkecuali A. Pangkatan, B. Bila Hilir, C. Kuala Hilir, atau D. Panai Hilir. 10 detik dari sekarang. A. Iya, benar. Oke, selesai untuk soal untuk SMA swasta metodis. Ya, ada sedikit kesalahan tadi, jawabannya adalah salah, ada ketidaksinkronan dari mohon maaf. Nah, ini menjadi soal rebutan. Tolong didengarkan dengan baik. Berikut ini adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu, terkecuali A. Pangkatan, B. Bila Hilir, C. Kuala Hilir, atau D. Panai Hilir. Iya, karena ada yang juri. Iya, selamat kepada Oke, sudah berakhir sesi untuk SMA Metodis tim 1. Dari 10 pertanyaan berhasil menjawab 7 pertanyaan dengan skor 700. Beri tepuk tangan kepada SMA Swasta Metodis tim 1. Selanjutnya kita ke SMK Swasta Siti Bandung.
Siap, SMK Siti Bandung. Pertanyaan pertama, negara mana yang memiliki populasi terbesar di dunia? A. India, B. Amerika Serikat, C. China, atau D. Indonesia. 10 detik dari sekarang. Iya, benar. Pertanyaan kedua, sungai yang mengalir melalui Brazil dan dikenal sebagai sungai terpanjang kedua di dunia adalah A. Nil, B. Amazon, C. Yangtze, atau D. Danube. Iya, benar. Pertanyaan ketiga, semburan lumpur lapindo sangat berdampak kepada dunia usaha. Para pelaku usaha di Jawa Timur terus berupaya melakukan terobosan untuk menyiasati dampak berkepanjangan yang ditimbulkan oleh semburan lumpur lapindo di Sidoarjo itu. Usaha ini ditempuh untuk mempertahankan usaha yang menjadi sumber penghidupan mereka. Umumnya pelaku usaha ini merelokasi usaha mereka ke beberapa daerah seperti Malang, Surabaya, dan Jakarta. Selain agar usaha mereka tetap eksis, para pengusaha ini sekaligus bertujuan mendekatkan barang-barang hasil produksi mereka dengan para pembeli. Simpulan isi teks tersebut yang tepat adalah A. Langkah yang dilakukan pengusaha di Jatim untuk mempertahankan usahanya. B. Upaya yang dilakukan pelaku usaha di Jawa Timur dalam rangka mendekati pembeli barang-barang hasil produksi mereka. C. Upaya pengusaha di Porong dalam merelokasi usahanya ke beberapa daerah yang jauh dari pusat semburan lumpur panas. Atau D. Langkah para pengusaha di Jatim untuk menghindari dampak semburan lumpur. 10 detik dari sekarang. Baik, D. Iya, benar sekali. Pertanyaan keempat, setelah membaca sebuah cerpen yang dibagikan oleh guru di kelas, biasanya Anda diminta untuk menceritakan kembali isi cerpen secara lisan dengan menggunakan kalimat atau kata-kata Anda sendiri. Bagaimana caranya? Berikut langkah-langkahnya. 1. Cermatilah cerpen tersebut dengan saksama. 2. Mencatat unsur intrinsik cerpen tersebut, termasuk tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Yang ketiga, menentukan ide-ide pokok cerpen sesuai dengan alur dalam cerpen. Yang keempat, mengembangkan kembali ide-ide pokok itu dengan kalimat Anda sendiri. Simpulan isi teks tersebut adalah A. Dengan melakukan 4 langkah itu, maka kita bisa memahami isi cerpen. B. Menceritakan kembali cerpen yang telah dibaca tidak sulit. C. Keempat langkah menceritakan kembali isi cerpen itu cukup sistematis. Atau D. Langkah-langkah menceritakan kembali isi cerpen itu cukup praktis. 10 detik dari sekarang. Baik, jawabannya A. Salah, maka bisa dilempar ke kelompok yang lain. Saya ulangi karena telah menjadi soal rebutan. Didengarkan dengan seksama. Setelah membaca sebuah cerpen yang dibagikan oleh guru di kelas, biasanya Anda diminta untuk menceritakan kembali isi cerpen secara lisan dengan menggunakan kalimat atau kata-kata Anda sendiri. Bagaimana caranya? Berikut langkah-langkahnya. 1. Cermatilah cerpen tersebut dengan saksama. 2. Mencatat unsur intrinsik cerpen tersebut, termasuk tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, dan amanat. 3. Menentukan ide-ide pokok topik-topik cerpen sesuai dengan alur dalam cerpen. 4. Mengembangkan kembali ide-ide pokok itu dengan kalimat sendiri. Oh iya. Oke. Keempat, mengembangkan kembali ide-ide pokok itu dengan kalimat sendiri. Simpulan isi teks tersebut adalah A. Dengan melakukan 4 langkah itu, maka kita bisa memahami isi cerpen. B.
menceritakan kembali cerpen yang telah dibaca tidak sulit. C. Keempat langkah menceritakan kembali isi cerpen itu cukup sistematis. D. Langkah-langkah menceritakan kembali isi cerpen itu cukup praktis. Silakan. 10 detik dari sekarang. Ya, boleh ngecek ya, karena aku sudah waktu habis, tidak ada yang ingin menjawab. Jawabannya adalah B, menceritakan kembali cerpen tidak sulit ya. Tadi sudah disebut sama Admin jawab B. Oke. Oke. Pertanyaan nomor 5. What is the capital city of Australia? A. Sydney, B. Melbourne, C. Canberra, or D. Perth. 10 seconds, 10 detik dari sekarang. Baik, jawabannya Melbourne. Salah, maka kita lemparkan ke kelompok yang lain. Oke, saya tahu ini pasti banyak semua tahu jawaban karena semua mengelus. Oke, siapkan diri Anda. Saya ulangi karena ini menjadi soal rebutan. What is the capital city of Australia? A. Sydney, B. Melbourne, C. Canberra, or D. Perth. Kelompok SMA Negeri 2 Ratu yang B. Salah. Jadi Kalau sudah sampai salah, nomor ya, sudah ya jadi gugur ya. Pertanyaan jadi gugur. Kalau dia lempar terus habis optionnya. Jawabannya Jawabannya adalah C. Canberra. Ini memang tricky ya, semua orang sering menyangka kalau bukan sini, kalau bukan sini. Padahal pertanyaan Canberra. Nggak apa-apa, everybody makes mistake kok. Pertanyaan ke-6. Which American holiday is celebrated on the fourth Thursday of November? A. Christmas, B. Halloween, C. Thanksgiving, or D. Easter. 10 seconds. Oke, sudah habis waktunya. Oke, menjadi soal rebutan. Dengarkan dengan cermat. Which American holiday is celebrated on the fourth Thursday of November? A. Christmas, B. Halloween, C. Thanksgiving, or D. Easter. Iya, metodis. C. Iya, benar. Thanksgiving. Oke, pertanyaan ke-7. Sebuah kubus 6 kali 6 kali 6 dicat pada sisi luarnya, lalu diurai menjadi kubus-kubus kecil 1 kali 1 kali 1. Berapa jumlah kubus kecil yang memiliki tepat satu sisi bercat? A. 24, B. 48, C. 96,
atau D 120. 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya 48. Sorry, salah. Maka bisa kita lempar ke kelompok Oke. yang lain. Menjadi soal yang perebutan. Sebuah kubus 6 kali 6 kali 6 dicat pada sisi luarnya, lalu diurai menjadi kubus-kubus kecil 1 kali 1 kali 1. Berapa jumlah kubus kecil yang memiliki tepat satu sisi bercat? A 24, B 48, C 96, D 120. Silakan. 30 detik dari sekarang. Salah. Jawabannya adalah 96. Ya, tidak ada yang dapat poin ya di pertanyaan ke-7. Oh ya, mendapat nilai minus ya. Oke, langsung dikalkulasikan. Ya, sama negeri luar atau utara. Sudah? Pertanyaan ke-8. Di dalam kotak terdapat 85 balok. Sebagian dari kayu, sebagian dari logam. Tiap balok diwarnai merah atau putih. Jika ada 50 balok kayu dan 40 balok berwarna merah, berapa jumlah terbesar balok logam putih yang mungkin? A 35, B 40, C 45, D 50. 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya A. Iya, benar. Jawabannya adalah A 35. Pertanyaan ke-9. Siapakah di antara berikut ini tokoh pendidikan dari Labuan Batu dan juga pendiri Universitas Labuan Batu? A. Dr. Haji Amarullah Nasution, B. Prof. Ade Parlawan Nasution PhD, C. Abdul Haris Nasution, atau D. Saifullah Nasution. 10 detik dari sekarang. Jawabannya Abdul Haris. Sorry, salah. Maka akan dilempar ke kelompok yang lain. Menjadi soal rebutan, siapakah tokoh berikut ini yang merupakan tokoh pendidikan dari Labuan Batu dan juga pendiri Universitas Labuan Batu? A. Dr. Haji Amarullah Nasution, B. Prof. Ade Parlawan Nasution PhD, C. Abdul Haris Nasution, atau D. Saifullah Nasution. Iya, metodis. A. Iya, benar. A. Dr. Haji Amarullah. Pertanyaan terakhir untuk SMKS City Bandung. Kabupaten Labuan Batu Selatan berbatasan langsung dengan provinsi A. Sumatera Barat, B. Aceh, C. Sumatera Selatan, atau D. Riau. 10 detik dari sekarang. Habis waktunya. Menjadi soal rebutan, Kabupaten Labuan Batu Selatan berbatasan langsung dengan provinsi A. Sumatera Barat, B. Aceh, C. Sumatera Selatan, atau D. Riau. Metodis. B. Riau. Iya, benar. Ya, selesai sudah untuk sesi SMK City Bandung. Dan dari 10 pertanyaan SMK City Bandung mendapat 450. Oke.
Kemudian lanjut ke SMA Negeri 2 Rantau Utara. Oke, relax, aman? Bisa kita lanjut? Oke. Kelompok yang lain siap-siap, mana tahu SMA di luar Rantau Utara. Soalnya mereka sudah cukup advance di Super babak pertama ini ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Benua terbesar di dunia adalah A. Afrika, B. Asia, C. Eropa, D. Amerika. 10 detik dari sekarang. Ya, benar. Pertanyaan kedua. Apa nama gunung tertinggi di Eropa? A. Elbrus, B. Mont Blanc, C. Matterhorn, atau D. Etna. 10 detik dari sekarang. A. Ya, benar. A. Tertinggi Eropa dan Elbrus ya. Soal cerita lagi. Nomor 3. Sungai penting untuk kegiatan perikanan, khususnya di sungai besar yang menjadi tempat hidup beragam ikan dan hewan lainnya. Sungai besar ini menjadi tempat nelayan mencari mata pencaharian. Manfaat sungai dalam pertanian juga tidak kalah penting, yakni sebagai sumber irigasi. Kawasan-kawasan pertanian yang subur mendapatkan pengairan dari sungai. Belakangan, manusia membendung sungai sebagai irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Pembuatan bendungan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Simpulan dari bacaan di atas adalah A. Sungai sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. B. Sungai sumber pencaharian nelayan. C. Sungai sebagai sumber kehidupan sebagian manusia. D. Bendungan bermanfaat bagi kelangsungan hidup. 10 detik dari sekarang. A. Ya, benar. Jawabannya adalah A. Pertanyaan keempat. Pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu. Penyu bertelur di pinggir pantai. Di sisi lain, aktivitas manusia di pantai terus meningkat. Penyu jadi bingung mencari tempat untuk bertelur. Lama-kelamaan, tempat tinggal penyu akan hilang. Simpulan dari paragraf di atas adalah A. Pembangunan dan aktivitas manusia berpengaruh terhadap perilaku penyu. B. Pembangunan dan aktivitas manusia terus meningkat. C. Pembangunan dan aktivitas manusia yang terus meningkat bisa menghilangkan tempat tinggal penyu. D. Penyu bertelur di pinggir pantai. 10 detik dari sekarang. C. Ya, benar. Jawabannya adalah C. Pertanyaan kelima. What is the synonym of ubiquitous? A. Rare, B. Scarce, C. Pervasive, or D. Limited? Detik dari sekarang. C. Ya, jawabannya adalah C. Pertanyaan ke-6. Choose the antonym of benevolent. A. Kind, B. Generous, C. Malicious, or D. Compassionate. 10 detik dari sekarang. A. Sorry, salah. Akan dilempar ke kelompok. Menjadi soal rebutan. Choose the antonym of benevolent. A. Kind, B. Generous, C. Malicious, or D. Compassionate. 10 detik dari sekarang.
sudah habis waktunya. Jawabannya adalah B. Pertanyaan ketujuh, sebuah kubus 4 kali 4 kali 4 yang dibangun dengan cara meletakkan kubus-kubus ukuran dengan 1 kali 1 kali 1 dicat pada sisi-sisi luarnya dan kemudian diurai kembali. Berapa jumlah kubus-kubus kecil hasil penguraian ini yang memiliki tempat dua sisi bercat? A. 8, B. 16, C. 20, atau D. 24. 30 detik dari sekarang. Pilihan. Untuk pilihannya A. 8, B. 16, C. 20, D. 24. 24. Iya, jawabannya benar. Pertanyaan ke-8, sebuah kotak berisi 90 bola. Sebagian terbuat dari besi dan sebagian lagi dari plastik. Tiap bola dicat biru atau kuning. Jika 55 bola terbuat dari besi dan 40 bola berwarna biru, berapakah jumlah terbesar bola plastik kuning yang mungkin? A. 35, B. 40, C. 45, atau D. 50. 30 detik dari sekarang. 25. Iya, benar. Pertanyaan nomor 9. Oke. Kenapa? Pas kan? Pertanyaan nomor 9. Siapakah bupati pertama yang memimpin Kabupaten Labuhan Batu Utara? A. Daud Syah, B. Henrianto Sitorus, C. Khairuddin Syah Sitorus, atau D. Ahmad Fadli Tanjung. 10 detik dari sekarang. Apa? Coba ulang kembali. Sorry, salah. Menjadi pertanyaan lemparan. Siapakah bupati pertama yang memimpin Kabupaten Labuhan Batu Utara? A. Daud Syah, B. Henrianto Sitorus, C. Khairuddin Syah Sitorus, atau D. Ahmad Fadli Tanjung. 10 detik dari sekarang. Ya, tim metodis dulu nih. Jawabannya apa? Salah. Daud Syah ya yang memimpin Labuhan Batu pas pemekaran untuk Labuhan Batu Utara. Ini juga kasus yang sama dengan Labuhan Batu Selatan tadi ya. Dan sudah dihitung soalnya. Pertanyaan terakhir. Tahun berapakah Universitas Labuhan Batu berdiri? A. 1998, B. 2000, C. 1997, atau D. 1996. Iya, benar. Jawabannya adalah A. SMA Negeri Dorata Utara berhasil menjawab 8 pertanyaan dari 10 pertanyaan dengan total mendapatkan skor 875. So, jadi di babak pertama kita bacakan skornya. SMA Negeri 2 Dorata Utara A mendapat poin 575. SMA Swasta Metodis Tim 1 mendapat 825. SMK S1 Bandung oh ya, sorry. Oh ya. Ya, jadi kurang. Oke. Kemudian SMA Metodis Tim 1 mendapat skor 825, tepuk tangan. SMK Swasta City Bandung B mendapat skor 450, tepuk tangan. Dan SMA Negeri 2 Rantau Utara Tim B mendapat skor 875. Oke, kita selesai
ke babak final yang hanya akan mempertandingkan tiga skor teratas. So, yang bisa berlanjut adalah SMA Negeri 2 Nangka Utara dengan skor 575, SMA Swasta Metodis Tim 1 825, dan SMA Negeri 2 Nangka Utara Tim B dengan skor 875. Dan unfortunately sayang sekali kepada SMK Siti Bandung harus terhenti di babak ini. Beri tepuk tangan untuk SMK Siti Bandung yang telah berjuang sampai di tahap ini. Jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan-kesempatan lain.